Kiri, kemudian belok kanan. Pak, misi Pak, ini arah Gang Golok ya Pak ya? Masjid Al-Kahfi. Betul, Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ya. Saya Masjid Al-Kahfi. Assalamualaikum. Oh, masih lurus ya? Depok, mungkin Baik, makasih bukan ya. tempat kelahiran saya. Depok juga bukan keluarga saya berasal. Namun saya dan Depok memiliki semacam keterikatan yang lumayan kental. Sejak beberapa dekade lebih. Dari waktu kuliah dulu. Sampai sekarang jadi tempat tinggal. Bersama anak dan istri saya. Salah satu daya tarik Depok untuk saya adalah sejarahnya. Kebetulan kali ini, saya ingin menjelajahi beberapa masjid tertua di Depok. Bukan itu. Emang bagus-bagus itu masjid. Tapi itu semua baru-baru. Sekarang, bawa imajinasi Anda ke masa lalu. Saat Belanda masih berkuasa. Saat kemacetan bukan makanan warga Depok sehari-hari. Dan jumlah sapi serta kambing masih lebih banyak dari motor. Rawa, dan perkebunan masih menjadi pemandangan umum. Mari kita berkunjung ke masa lalu. Seperti biasa, pakai sepeda tentunya. Tujuan pertama kita adalah Masjid Al-Kahfi di Gang Golf. Terletak di Gang Golf. Saya memilih lewat Villa Santika lalu tembus perumahan Marinir. Lokasinya tidak jauh dari perumahan tersebut. Secara historis, Mushola Al-Kahfi adalah sebuah langgar atau surau kecil, didirikan pada tahun 1930 oleh almarhum Haji Arba. Penamaan mushola ini merujuk Quran surat Al-Kahfi yang berarti gua. Secara filosofis, gua pada surat Al-Kahfi adalah tempat berlindung Ashabul Kahfi. Assalamualaikum. Salam. Pak. Mau Lagi ini aja. Katanya ini musola bersejarah. masjid. Masjid. Sekarang masjid. Oh, sekarang masjid ya. Dari mana emangnya? Dari Tanah Baru. Tanah Baru gitu. Mau ke Boes ya? Sendiri aja. Lagi Anak-anak Mampang biasa pada suka main mampir di sini bowling pasukannya itu. lagi lihat-lihat masjid tertua Depok. Tapi bentuk aslinya udah nggak ada Pak ya. Ini mah musola. Iya, tadinya gitu. Katanya saya baca di artikel kan dari zaman Belanda tempat Tahun 30. tahun apa namanya tempat nyumpetnya para pejuang katanya. Iya. Ya. Cuma bentuk aslinya dari zaman Belanda udah nggak ada. Iya. Udah Itu mah bagus. langgar namanya. Langgar lu ya. Tempat orang pada petani pada sholat kan biasa di Jawa-Jawa itu di daerah Pulau Jawa itu begitu. Petani itu habis tani sholat di sebuah langgar kecil surau. Kalau di Sumatera itu surau. Iya. Itu termasuk yang bersejarah lah. Ya. Saya kutip dari Kumparan. Pada masa prakemerdekaan, musola ini menjadi tempat berlindung dan bersembunyi para pejuang dari kolonial. Dahulu, area sekitar musola adalah rawa-rawa. Maka cukup strategis untuk tempat persembunyian. Lanjut lagi kita menuju lokasi kedua. Salah satu masjid tertua di Depok. Al-Istiqomah namanya. Kita lurus saja dari sini. Sampai ketemu pertigaan Parung Bingung. Saya bingung kenapa namanya Parung Bingung. Dari sana ke arah timur. Lurus saja.
Lokasi kedua ada di sebelah kanan, pada perempatan yang sempat menjadi momok warga sekitar situ saat direnovasi jembatannya. Salah satu pengurus Masjid Jami Al-Istiqomah, Gandhi, mengatakan masjid itu dibangun oleh Haji Jasim bin Sainun Syah Maknum Al-Fatah, yang diyakini merupakan salah satu keturunan Sunan Gunung Jati. Berdasarkan cerita turun-temurun warga sekitar, masjid yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Mempan, Kecamatan Pancoran Mas ini, sudah berdiri sejak tahun 1828. Bila Anda mengikuti berita belakangan ini, tentunya paham bagaimana viralnya lokasi ini. Bukan masjidnya yang viral, namun kemacetannya saat jembatan di perempatan depan masjid ini direnovasi. Lanjut lagi kita ke lokasi ketiga, salah satu masjid tertua Depok, yakni Masjid Al-Ittihad. Masjid kedua ini memiliki cerita menarik, di mana menurut masyarakat sekitar, masjid ini dibangun oleh Haji Ketong di atas tanah pribadinya yang kemudian dihibahkan. Masjid Al-Ittihad juga diklaim sebagai masjid tertua di Depok, dengan usia lebih dari 2,5 abad. Di masa lalu, orang-orang dari wilayah Sawangan, lalu Breje, dan Cibinong Bogor datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Menurut saya, dari semua masjid bersejarah yang kita kunjungi tadi dan nanti, baru masjid ini yang memiliki informasi lengkap di lokasinya. Lanjut kita ke lokasi terakhir, yang katanya sebagai salah satu masjid tertua di Depok. Salah satu masjid tertua yang ada di Depok adalah Masjid Jami Riyadhus Sholihin, atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Jublegan. Ciri khasnya adalah masjid ini tidak memiliki kubah, tapi menurut saya tidak ada kubahnya, karena memang belum selesai direnov. Langsung aja Pak. Menurut sejarah yang berkembang, Masjid Jublegan didirikan pada masa Kerajaan Muara Beres sekitar tahun 1567 hingga tahun 1579. Legenda lokal menyebutkan Sunan Kalijaga turut membangun masjid ini dalam rangka penyebaran agama Islam di Depok. Lahirnya usai juga lihat masjid-masjid tertua di Depok. Walau hanya sekilas sambil lalu dari atas sepeda, banyak catatan menarik. Seperti kenapa lokasinya berdekatan dengan daerah Margonda. Apa karena dari dulu sudah menjadi pusat Depok? Walau alam. Pulang Assalamualaikum.